warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Saya dari kelas 11 pemasaran 1. Saya akan menjelaskan materi tentang bisnis online. Yang pertama, pengertian bisnis online. Bisnis daring dalam jaringan atau bisnis online adalah bisnis yang dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Bisnis daring atau online saat ini banyak diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangannya teknologi. Informasi yang semakin modern, catatan dalam buku ini istilah daring dalam jaringan dan online digunakan secara bergantian. Keduanya memiliki arti yang sama, demikian juga istilah luring, luar jaringan, dan offline. Perkembangannya teknologi informasi saat ini membuat para produsen baik menghasilkan produk maupun jasa untuk beralih dari model bisnis luring, luar jaringan, atau offline ke bisnis modern atau daring. Jarak tidak lagi menjadi persoalan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini menurut para produsen agar semakin memperhatikan pentingnya bisnis online demi mencapai tujuan yang maksimal. Jadi, dapat disimpulkan bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Jasa daring komersial adalah jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan Quartal 2001. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen bisnis online. Bisnis online dapat berhasil jika didukung oleh komponen-komponen yang membantu implementasinya. Komponen bisnis daring atau online yang harus diperhatikan utamanya oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memenangkan pertarungan di dunia daring atau ingin tetap eksis di era digital sekarang ini. 1. Data. Dalam pelaksanaannya, bisnis online sama seperti pemasaran di dunia nyata atau offline. Hal seperti ini perlunya data real atau diolah serta mengubahan edit data, misalnya berlaku juga di dunia daring meskipun dalam bentuk yang berbeda. Yang kedua, perangkat lunak, software. Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam bisnis online dapat dijumpai atau didapatkan di dunia maya secara gratis, free of charge, atau berbayar. Software yang dapat dipelajari dengan mudah oleh siapapun. Beberapa software yang mendukung keperluan bisnis online antara lain software untuk desain website seperti Dreamweaver, software untuk browser internet seperti Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, keahlian, skill. Keahlian yang harus dimiliki perusahaan atau pebisnis perorangan yang ingin berkecimpung dalam bisnis online diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendesain situs web, website design. Yang kedua, mampu untuk membuat blog. Ketiga, mampu optimasi menggunakan mesin pencari, search engine optimization. Mampu memasarkan menggunakan email marketing. Mampu menggunakan media sosial media. Yang terakhir, mampu menganalisis, analisis. Yang ketiga, manfaat bisnis online. Adapun beberapa manfaat bisnis online yang didapatkan melalui fungsi komunikasi, transaksi, dan saluran distribusi adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi.
Komunikasi merupakan bagian penting dalam pemasaran bisnis. Komunikasi bisnis yang interaktif mampu membuat atau mencapai target-target yang telah direncanakan perusahaan. Berikut ini beberapa keuntungan komunikasi dalam pemasaran bisnis menggunakan media online. A. Meningkatkan informasi produk. Improved product information. B. Ketersediaan informasi perubahan harga. Improved reach information. Ketersediaan layanan. Availability of service. D. Biaya komunikasi lebih rendah. Low cost of communication. Interaktif. F. Informasi persediaan terkini. Real time inventory update. G. Layanan purna jual. Post sales service. H. Tidak harus bertemu non personal kontak. Yang kedua, transaction. Proses transaksi dalam bisnis atau pemasaran online berbeda dengan proses transaksi dalam dunia nyata atau offline. Proses transaksi yang terjadi pada bisnis online memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara luring. Berikut ini kelebihan dari transaksi yang dilakukan secara daring. A. Etalase virtual dapat dicapai oleh semua pengguna internet. Virtual storefront can be reached by all internet user. B. Biaya interaksi murah dan mengurangi kesalahan. Lower cost of transaction and reduced human error. C. Mengurangi waktu siklus perdagangan. Reduced processing time. D. Tingkat persediaan yang lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya. E. Promosi dan penjualan langsung kepada konsumen. Yang ketiga, distribution. Pada pemasaran luring, tahapan proses distribusi produk lebih lama dibandingkan pada bisnis online. Hal ini terjadi karena proses distribusi offline melalui beberapa proses pengiriman. Berikut ini kelebihan distribusi secara daring. A. Mengurangi waktu tunggu. Reduced waiting time to receive product. Menurunkan biaya pengiriman. C. Pelanggan dapat melacak pesanan. Dan D. Mengurangi jumlah perwakilan layanan pelanggan. Sekian dari saya, video pembelajaran saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.